Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 keraguan-raguan daripada seseorang yang pernah melakukan dosa untuk bertaubat. 4 hal ini yang kadang-kadang membuat orang tersebut bertaubat atau tidak, mau untuk meninggalkan dosa atau tidak, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesucian atau tidak. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan jawaban di dalam permasalahan tersebut. Karena semua kita pernah berdosa, pernah berbuat salah, pernah punya kesilapan di dalam perjalanan hidup kita. Mau kita tinggalkan itu, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan jawaban daripada permasalahan tersebut. Yang pertama, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebahagian daripada orang meyakini bahwa dosa yang dia perbuat itu cukup banyak dan luar biasa besar volumenya. Hampir semua yang dilakukan itu adalah bahagian daripada dosa-dosa besar yang timbul tanda tanya kepada pribadi tersebut, apakah Allah akan mengampuni saya sementara dosa yang saya lakukan ini adalah dosa-dosa besar. Dan dosa yang saya lakukan ini, dosa besar ini dengan jumlah yang cukup banyak. Dan saya melakukan itu dalam durasi waktu yang cukup lama. Malah kadang-kadang sampai puluhan tahun. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjawab di dalam ayat, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Dan rahmatku, kata Allah, dan rahmatku itu maha luas, meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita bukan hanya dalam bentuk kasih sayang, tapi juga di antaranya dalam bentuk keampunan. Ketika Allah memberikan rahmat kepada seseorang hamba, terkandung di situ keampunan. Maka dosa yang kita lakukan, bukankah dia itu sesuatu, termasuk di dalam hal sesuatu
Allah menjawab, rahmati, rahmatku maha luas, meliputi segala sesuatu. Kesalahan kita itu adalah bahagian daripada sesuatu yang Allah janjikan tersebut. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, ar-raja, harapan. Orang melakukan dosa selalu berharap dan menjadi tanda tanya, saya mengharap keampunan daripada Allah. Akankah Allah ampuni dosa yang sudah saya lakukan sekian lama? Allah memberikan jawaban di dalam hadis qudsi yang Allah sebutkan, abdi, innaka ma da'autani wa rajautani aghfir laka, innakum ma da'autani wa rajautani aghfir lakum dhunubakum wala ubali. Sesungguhnya kalian, jika seandainya kalian betul-betul berdoa kepadaku dan betul-betul berharap kepada keampunanku, saya akan ampuni dosamu sekalian, wala ubali, dan saya tidak perhitungkan berapa banyak dia. Tapi dengan catatan, marajautani, selama kamu betul-betul mengharap keampunanku. Jangan setengah-setengah. Jangan setelah kita mengharap keampunan Allah, kemudian kita kembali lagi kepada dosa tersebut. Tapi mengharap kepada keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita tinggalkan kesalahan dan dosa yang kita lakukan tersebut. Abdi, law ataitani biqurabil ardi, abdi, law balagat zunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai hambaku, jika seandainya dosamu itu sampai ke langit, bertumpuk-tumpuk, bersusun-susun, meninggi sampai teruk langit kepada Allah, di dalam hadis qudsi tersebut, kemudian kamu minta ampun kepadaku, kata Allah, saya akan ampuni dan saya tidak akan perhitungkan. Itu jawaban daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdi law ataitani biqurabil ardi khataya thumma astaghfartani la tusyrik bi syai'a ghafartu laka wala ubali. Wahai hambaku, jika seandainya kamu datang kembali kepadaku dengan membawa dosa sebanyak butiran debu, kemudian kamu minta ampun kepadaku, tapi dengan catatan kamu tidak syirik kepadaku, maka akan aku ampuni semua dosa tersebut. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur sangat kita terhadap kemurahan Allah, bersyukur sangat kita terhadap keampunan yang Allah janjikan, dan jangan kita pernah abaikan itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaan berikutnya daripada pelaku dosa dan kemaksiatan, apakah Allah akan ampuni semua, ataupun Allah akan ampuni setengah-setengah, ataupun Allah akan ampuni sebahagian kecil? Juga Allah menjawab di dalam hadis qudsi, man alima an ala annani dzu qudratin ala maghfirati dzunub ghafartu lahu wala ubali. Barang siapa yang mengetahui
dan meyakini kata Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa saya punya kemampuan, qudrah, mampu, maha berkuasa untuk mengampuni semua dosa. Saya akan ampuni semua itu, dan saya tidak hiraukan betapa banyak dia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga senantiasa kita bersyukur. Kenapa? Karena janji yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ataupun di dalam hadis-hadis qudsi melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa semua dosa Allah akan ampuni, dengan catatan kita mau bertaubat atau tidak. Yang keempat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaan daripada orang yang melakukan dosa, apakah kemudian setelah kita bertaubat Allah akan hapus, baik dihapus dari segi keampunan ataupun Allah akan hapus semua catatan-catatan itu? Di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu, Rasulullah menyebutkan at-taibu minadz zambi kaman la dzambalah. Jawaban juga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz zambi kaman la dzambalah. Orang-orang yang bertaubat daripada dosa sama seperti orang yang tidak berdosa. Syukur kita selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam banyak ayat dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah senantiasa menjanjikan keampunan. Allah senantiasa menjanjikan kesucian. Allah tahu bahwa hambanya itu tukhti'una bil-laili wan-nahar. Allah tahu bahwa kita selalu berbuat dosa pagi, siang, malam, bil-laili wan-nahar kata Allah, di siang hari dan di malam hari. Tetapi daripada solusi daripada semua kejadian-kejadian tersebut apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amr bin As radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Rasulullah pada ketika itu dan mengatakan, ya Muhammad, ubsut yaminaka kay ubay'ak. Wahai Muhammad, kasih tangan kananmu kepada saya akan pegang untuk membaiatmu ataupun untuk melakukan baiat terhadapmu. Faman ladzi tubayyi'unani, faman ladzi tubayyi'unani. Rasulullah mengatakan, tentang apa wahai Amr bin As kamu akan baiat dengan saya? Tentang masalah apa kamu akan baiat dengan saya? Ara'aita law aslamtu, wahai Muhammad, jika seandainya, bagaimana pendapatmu ataupun bagaimana jawabanmu jika seandainya saya masuk Islam? Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa saya yang telah lalu? Kemudian Rasulullah menjawab, ya Amr bin As, wahai Amr bin As, i'lam, ketahuilah, annal Islam yahdumu ma qablah wa annal hijrata tahdumu ma qablaha wa annal hajja yahdumu ma qablahu. Ketahuilah wahai Amr bin As bahwa Islam itu menghancurkan dosa-dosamu yang telah lalu. Dengan kamu masuk Islam,
dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kamu lakukan itu hancur. Dengan kata lain, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijrah dari kesalahan menjadi orang-orang baik, dari pelaku maksiat menjadi orang-orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian haji juga disebutkan oleh Rasulullah, juga menghapus dosa-dosa yang sebelumnya yang pernah kita lakukan, dengan catatan ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tinggalkan semua, karena taubat itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, secara lahiriah dan juga secara batiniah. Secara batiniah itu terikat dengan hati, artinya adanya penyesalan di dalam hati kita, dan ada keyakinan bahwa kita tidak akan mengulangi dosa yang pernah kita perbuat tersebut. Sedangkan secara lahiriah ataupun yang dilakukan oleh anggota tubuh, ikuti dengan kebaikan dan tinggalkan kejahatan-kejahatan tersebut. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di penghujung-penghujung Ramadan, kita mungkin hanya bersama Ramadan beberapa hari lagi, patut senantiasa kita bertaubat, berubudiyah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya kalau seandainya boleh kita sebutkan ataupun kita umpamakan, kita sekarang sedang menuju sebuah perjalanan yang agak terburu-buru. Taninya tihoho, tapi gedayo harus dalam keadaan mekarat. Artinya kita persiapkan ini, persiapkan itu, jangan ada yang tertinggal. Karena nanti di perjalanan kita butuh kepada bekal-bekal tersebut. Demikian juga dengan Ramadan, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tertinggal beberapa hari lagi, kita tertinggal beberapa malam lagi. Istighfar kita juga harus ada. Doa Lailatul Qadar, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, juga harus kita senantiasa baca. Zikir la ilaha illallah juga jangan berkurang. Salawat kepada Rasulullah juga kita harus fokus. Al-Quran juga kita harus khatam. Itulah maka kita sebutkan, ibarat orang mau berjalan, mau pergi jauh dan terburu-buru, ini harus dia siapkan, ini harus disiapkan, jangan ada yang tertinggal. Karena kenapa? Ramadan hanya beberapa hari lagi bersama kita. Walaupun nanti kita lanjutkan, tapi namanya sudah di luar Ramadan. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbagai kebaikan hendaknya kita lakukan, ketaatan mudah-mudahan Allah akan mencatat menjadi amal salih yang memperberat timbangan kebaikan kita nanti di akhirat kelak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.